Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah proposal individu dengan judul pengaruh cryptocurrency dan emas terhadap saham perbankan semasa pandemi COVID-19. Baik, kita masuk ke latar belakang. Jadi untuk penelitian ini mengkaji harga saham menggunakan aspek eksternal, menganggap fenomena mata uang digital atau Bitcoin sebagai aspek eksternal yang masih jarang diteliti, sehingga untuk melihat seberapa efektif pengaruhnya terhadap harga saham menarik untuk dieksplorasi lebih jauh. Kondisi ini berbeda dengan aspek internal yang telah banyak penelitiannya di Indonesia maupun di luar negeri juga sudah banyak. Nah, perusahaan perbankan merupakan satu di antara perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di pasar modal. Namun kondisi saham perbankan mengalami penurunan harga pada tahun 2020. Dapat dijelaskan bahwa harga saham perbankan pada tahun 2020 mencatat tren penurunan dari Januari hingga Maret. Penurunan per bulan yang cukup stabil ini menunjukkan atau diduga bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkannya. Salah satunya adalah kemunculan cryptocurrency menurut Atikoh Farhah Maulani 2021. Jika penurunan saham perbankan terjadi terus-menerus, hal ini akan menyebabkan investor menarik investasi mereka di sektor perbankan, dan kondisi ini jika terus berlanjut akan menyebabkan penurunan nilai pasar perusahaan dan menyulitkan perbankan untuk mendapatkan pembiayaan eksternal dari pasar modal, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada kesulitan keuangan atau financial distress. Aspek eksternal yang menarik perhatian banyak profesional dan peneliti di sektor keuangan adalah mata uang digital atau cryptocurrency ya. Menurut Enda Saputra 2017, cryptocurrency telah menjadi salah satu topik paling trending belakangan ini terkait dengan masalah ekonomi dan keuangan. Kelahiran cryptocurrency Bitcoin pertama pada tahun 2009. Cryptocurrency digunakan sebagai instrumen keuangan dan khususnya Bitcoin disebut sebagai investasi alternatif dengan keuntungan yang beragam menurut Muhammad Gunawan Wibisono 2018. Nah, lalu menurut Nanda Eka Prasetya tahun 2018 mengklaim bahwa cryptocurrency mempengaruhi pasar saham di Cina. Naik turunnya nilai cryptocurrency juga berdampak pada bank, di mana jika nilai tukar cryptocurrency turun, ada kemungkinan bahwa investor yang bermain di cryptocurrency akan mulai mencari investasi alternatif. Bisa saja beberapa aset cryptocurrency dibagi untuk berinvestasi di bank seperti deposito dan sebagainya yang akan meningkatkan kinerja perbankan, dan kondisi ini pada akhirnya mempengaruhi harga saham di perbankan. Lalu sesuai oleh pendapat Nanda Eka juga pada tahun 2018 menemukan bahwa cryptocurrency mempengaruhi pasar saham. Namun selain faktor cryptocurrency, diduga faktor harga emas juga mempengaruhi harga saham. Ini sinkron dengan penelitian Yunita et al. Pada tahun 2018 yang menemukan bahwasannya indeks harga saham dipengaruhi secara relevan oleh harga emas. Kemudian Wardani 2016 mendapati bahwa harga emas mempunyai dampak negatif pada indeks harga saham, sedangkan Purnamasari dan Sukmana 2017 dan Handayani tahun 2014 menemukan bahwa harga emas berdampak positif pada indeks harga saham. Lalu selanjutnya di sini kita akan mengidentifikasi masalahnya ya. Terdapat dua jenis masalah yang terkandung dalam proposal ini. Yang pertama, apakah cryptocurrency berdampak kepada harga saham perbankan Indonesia semasa pandemi COVID-19? Terus pertanyaan yang kedua, apakah emas berdampak kepada harga saham perbankan Indonesia semasa pandemi COVID-19? Oke, next kita ke tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Untuk tujuannya ada dua, yaitu mendeteksi dan menganalisis dampak cryptocurrency atas harga saham perbankan di Indonesia. Lalu yang kedua, mengetahui dan menganalisis dampak harga emas atas harga saham perbankan di Indonesia. Lalu manfaat yang kita peroleh atau yang diperoleh ada tiga manfaat yang bisa kita peroleh, yaitu untuk misalkan bagi perusahaan atau bank. Jadi manfaat bagi perusahaan atau bank dari penelitian ini dapat menyampaikan informasi terhadap cryptocurrency dan emas pada harga saham yang mungkin berguna bagi perusahaan atau bank. Terus yang kedua, bagi investor
manfaat untuk investor, yaitu riset ini dapat menjadi petunjuk ataupun referensi dalam membuat kesimpulan. Terus yang ketiga, bagi perguruan tinggi dan peneliti lanjutan tentunya. Manfaat bagi mereka, penelitian ini harus menjadi pengembangan pengetahuan tentang cryptocurrency yang dapat bermanfaat dan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh peneliti yang seterusnya. Lalu di sini kita melihat kerangka pemikirannya dan hipotesis untuk kerangka pemikiran. Di sini ada cryptocurrency sebagai variabel independen X1 dan emas sebagai variabel independen X2. Lalu di sini harga saham sebagai variabel dependen Y. Nah, untuk hipotesis penelitiannya di sini H1 cryptocurrency berdampak negatif pada saham, terus H2-nya emas berdampak negatif pada harga saham. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke grand theory. Yang pertama ada arbitrage pricing theory, ya. Dimana arbitrage pricing theory atau APT ini merupakan suatu teknik yang berguna untuk mengukur aset keuangan. Teknik yang dikembangkan oleh Ross pada tahun 1976 bermula dari gagasan bahwasannya dalam pasar moneter yang bersaing, metode arbitrase akan menjadikan dua aset dengan karakter yang serupa seperti resiko yang serupa yang akan menghasilkan harapan pengembalian yang sebanding, menurut Gusni dan Rianti pada tahun 2017. Terus harga saham dipengaruhi inflasi, nilai tukar, suku bunga, dan jumlah uang yang beredar, yang merupakan variabel makroekonomi menurut Mankiw 2007. Oleh karena itu, 3 variabel makroekonomi digunakan di dalam penelitian ini. Aspek makroekonomi yang dipakai di dalam riset ini adalah yang pertama cryptocurrency, yang kedua emas, terus yang ketiga harga saham perbankan. Lalu yang kedua ada cryptocurrency. Cryptocurrency yaitu instrumen teknologi yang berbasis kriptografi dan algoritma yang dirangkai menurut estimasi terstruktur, kemudian membentuk berbagai isyarat serta petunjuk guna membentuk yang disebut mata uang virtual. Menurut Financial Action Task Force pada tahun 2018, cryptocurrency Bitcoin adalah bentuk mata uang virtual. Mata uang virtual itu sendiri telah didefinisikan oleh FATF sebagai representasi digital dari nilai tukar yang dapat ditukarkan secara virtual dan berfungsi sebagai media penukaran, satu unit akun, dan yang terakhir ketiga penyimpanan nilai, tetapi tidak memiliki tender hukum yang yurisdiksi manapun. Selain itu, transaksi keuangan yang dieksekusi menggunakan Bitcoin masih didefinisikan sebagai bentuk transaksi keuangan. Bentuk transaksi yang selama ini sering dipakai masyarakat secara umum adalah bersifat tersentralisasi, sedangkan pola cryptocurrency ini mempunyai karakter yang terdesentralisasi. Hal ini merupakan perbedaan utama mata uang rupiah dengan cryptocurrency, menurut Prasantyo 2018. Lalu yang ketiga ada harga emas. Menurut Handiani 2014 menjelaskan bahwa investor sangat menyukai investasi dalam bentuk emas sebab mempunyai derajat risiko relatif kecil, bertindak menjadi perlindungan aset dan tidak dipengaruhi oleh inflasi atau zero inflation. Menurut Lestari, Widarno, dan Harimurti pada tahun 2016 menjelaskan bahwa emas merupakan investasi yang condong bebas resiko. Investor juga percaya seraya berinvestasi di emas, nilai aset investor akan terjamin, menurut Aprianti 2011. Terus ada Purnamasari dan Sukmana 2017 dan Anissa dan Darmawan 2018 menemukan bahwa harga emas yang naik akan meningkatkan indeks harga saham sehingga return yang diperoleh juga akan meningkat. Dari pengertian di atas dapat didefinisikan investor sangat menyukai bentuk investasi dalam bentuk emas karena mempunyai derajat risiko yang tidak tinggi, bertindak seperti perlindungan aset, dan tidak dipengaruhi oleh inflasi. Dasar penentuan harga emas mengacu pada www.tradingview.com karena harga emas domestik
mengacu pada harga emas internasional. Sementara itu, di samping adanya keterbatasan dan ketersediaan data yang lengkap juga sesuai kebutuhan penelitian ini, jika mengacu pada harga emas domestik seperti harga emas Antam. Dan yang keempat ada harga saham. Hunjra et al. Pada tahun 2014 menyatakan bahwa harga saham adalah harga dari saham tunggal dari sejumlah saham yang dapat dijual di perusahaan. Dan harga saham menjadi indikasi kekuatan perusahaan juga. Harga saham menggambarkan harga penutupan pasar saham selama waktu pemantauan untuk setiap jenis saham yang dijadikan sampel dan mobilitasnya selalu dipantau oleh pemilik dana. Harga nominal saham merupakan nilai yang ditetapkan oleh emiten untuk menilai setiap lembar saham yang dikeluarkannya. Menurut Widowatsmojo 2012. Lalu di sini saya akan menjelaskan juga pengembangan hipotesisnya ya, korelasi antara cryptocurrency dan harga saham. Menurut Kejerland et al. Tahun 2018 menemukan bahwa harga Bitcoin dipengaruhi oleh indeks S&P 500, tetapi minyak dan emas tidak berpengaruh pada harga Bitcoin. Selain itu, Handika et al. 2018 menemukan bahwa cryptocurrency terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap mata uang Asia. Terus menurut Risma Widiawati pada tahun 2015 menemukan harga Bitcoin pada hari sebelumnya berpengaruh besar terhadap harga Bitcoin. Sementara itu, Du et al. Pada tahun 2017 yang melihat hubungan antara harga Bitcoin dan harga saham di New York SE, Amex, dan Nasdaq di Amerika mendapatkan bahwa nilai Bitcoin mempunyai dampak negatif yang relevan kepada saham. Lalu di sini H1 sebagai yaitu cryptocurrency berpengaruh terhadap saham. Lalu korelasi antara emas dan harga saham, di sini bentuk penanaman dana yang condong bebas risiko. Salah satunya adalah emas karena nilainya condong konstan dan naik. Emas banyak dipilih sebagai bentuk penanaman dana oleh pemilik dana. Hampir tidak pernah harga emas turun dan alat yang dapat digunakan untuk menangkal kemerosotan nilai uang kertas yang kerap terjadi setiap tahunnya adalah emas. Menurut Sunariah 2006. Robianto Wahyudi dan Pangestuti pada tahun 2017 mengklaim bahwa emas dapat digunakan sebagai lindung nilai untuk kenaikan inflasi yang berkelanjutan. Investasi jangka panjang dalam emas dapat digunakan sebagai lindung nilai, tetapi fluktuasi harga dapat terjadi dalam investasi jangka pendek. Sebuah studi oleh Hutapea et al. 2014 mengungkapkan emas mempunyai dampak yang relevan terhadap harga saham dan saham Indonesia pertukaran untuk periode 2007 sampai 2011. Hal yang sama dikemukakan oleh Robianto pada tahun 2018 di mana emas ada dampak signifikan pada pengembalian saham di Bursa Efek Indonesia. Pada kesimpulannya di sini H2 emas berdampak pada harga saham. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke metodologi penelitian di mana riset ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain riset explanatory research atau riset eksplanasi, khususnya implikasi bahwa keluar atau berubah dalam satu variabel kan menyebabkan perubahan pada variabel lainnya, di mana untuk memverifikasi konsep teori atau teori verification adalah metode verifikasi konsep melalui percobaan hipotesis secara empiris. Lalu selanjutnya kita ke definisi operasional dan pengukuran variabel atau operasionalisasi variabel, di mana ada 3 di sini yang menjadi variabel. Yang pertama ada cryptocurrency. Cryptocurrency dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan mata uang Bitcoin, di mana harga Bitcoin adalah nilai yang harus dikeluarkan untuk memperoleh 1 Bitcoin. Satuan dalam US dollar periode 2020 sampai 2021. Data harga Bitcoin dalam penelitian ini dikumpulkan dari website www.blockchain.com. Lalu yang kedua ada harga emas. Harga emas dunia yang dimaksud adalah harga emas internasional harian periode 2020 sampai 2021 yang diambil dari www.tradingview. Menurut Yuswandi 2018, dasar penentuan harga emas mengacu pada tradingview.com karena harga emas domestik mengacu pada harga emas global. Di samping itu adanya keterbatasan dan ketersediaan data yang lengkap sesuai kebutuhan penelitian jika mengacu pada harga emas domestik seperti harga emas Antam. Lalu yang ketiga di sini harga saham ya sebagai variabel Y. Harga saham yang dipakai dalam observasi ini adalah harga saham closing price, memanfaatkan informasi bulanan
mulai dari Januari 2020 sampai Desember 2020 dirata-ratakan guna mendapatkan harga saham closing price. Data harga saham di dalam penelitian ini dikumpulkan dari www.idx.co.id. Lalu di sini kita akan masuk ke teknik pengumpulan data. Jadi jenis data pada riset ini memakai data sekunder. Pemungutan data sekunder dilakukan dengan merekam seluruh data yang diperlukan sesuai atas variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan data harian, harga mata uang cryptocurrency ya. Bitcoin tentunya di sini yang dipakai. Lalu ada harga emas dan harga saham periode tahun 2020 sampai 2021. Lalu untuk populasi dan end sampling, di sini populasi pada riset ini terdiri dari semua korporasi perbankan yang tercantum di Bursa Efek Indonesia sebanyak 41 korporasi perbankan. Lalu untuk sampel, jadi demi memastikan banyaknya skala sampel yang akan diteliti, dipakailah rumus Slovin menurut Sevilla Consuelo 2007, di mana N besar sampel, N besar populasi, lalu E batas kesalahan yang diinginkan atau desired margin of error. Dalam penarikan sampel dan populasi di sini digunakan tingkat kegagalan 5%, yang berarti level of confidence atau tingkat keyakinannya 95%, dan didapatlah angka 37. Jadi besarnya ukuran sampel minimal yang akan diteliti adalah sebanyak 37 perusahaan perbankan. Lalu yang terakhir di sini untuk teknik analisis data ya. Teknik analisis informasi atau data pada riset ini menggunakan analisis regresi linear berganda memakai instrumen metode EPU. Namun hendak memulai uji regresi linear berganda, data sebelumnya diuji untuk hipotesis unggul terlebih dahulu dengan melaksanakan uji normalitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Seperti itu. Nah, sampai sini proposal yang tadi saya presentasikan, saya ingin tunjukkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Di sini saya Tiar Fahrezal dengan NIM 51121911027 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.